Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Idil Akbar. Saya Sartika Dewi. Perkenalkan, nama saya Renal Alfarisi. Nama saya Lukman Hakim. Kami dari kelas 4 Broadcasting B, jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau. Di sini kami akan menyampaikan materi tentang rambu-rambu bagi seorang pengarah acara. Pengarah acara adalah seorang yang ditunjuk untuk bertanggung jawab secara teknis pelaksanaan produksi satu mata acara siaran. Pengarah acara bertugas di lapangan untuk mengendalikan produksi yang sedang ditanganinya. Oleh karena itu, pengarah acara memiliki peranan yang sangat strategis dalam sebuah produksi, baik radio maupun televisi. Pengarah acara dalam proses produksi mempunyai kewajiban membawa konsep atau ide dalam naskah menjadi program yang terpadu, menarik, kreatif, dan efektif untuk disiarkan. Hal ini senada dengan pendapat Wanzel yang mengemukakan bahwa tugas pengarah acara adalah to transform the producer the program concept in the show, in effect by creating both videoscape and audioscape. Namun, Maxim and Reed menambahkan bahwa tugas pengarah acara adalah juga mengubah ide ke dalam rincian biaya yang diperlukan dalam kegiatan produksi tersebut. Besaran biaya tersebut memang sangat tergantung dari ide yang dituangkan dalam naskah. Biasanya, dalam produksi massal memerlukan biaya yang cukup besar. Biasanya, pengarah acara bekerja di lapangan bertindak mewakili produser dan melakukan koordinasi dengan beberapa elemen produksi secara terpadu untuk mengarahkan semua produksi agar berjalan sesuai dengan standar operation procedure atau SOP-nya. Pengarah acara adalah orang yang mengintegrasikan unsur-unsur pendukung produksi terhadap aspek teknis serta mampu melaksanakan program atau acara berdasarkan rundown dalam pelaksanaan siaran. Pada saat produksi di studio, pengarah acara terkait langsung dengan produksi atau suatu program pada saat mengudara atau on air. Jika produser bekerja mempersiapkan rundown, maka pengarah acara yang bekerja di control room studio yang akan melaksanakan rundown tersebut. Hubungan antara produser dan pengarah acara adalah seperti hubungan seorang dokter dengan apoteker di apotek. Dokter menulis resep sedangkan apoteker mempersiapkan atau membuat obat berdasarkan permintaan dokter tersebut. Seorang pengarah acara harus memiliki jiwa kepemimpinan yang tinggi, memiliki pengetahuan yang luas, termasuk pengetahuan teknik produksi dan cepat mengambil keputusan. Karena keberhasilan sebuah produksi ditentukan kemampuan pengarah acara dalam melaksanakan program acara. Untuk kesiapan peralatan, pengarah acara berkoordinasi dengan pengarah teknik, dan kemudian pengarah teknik yang akan memberikan instruksi kepada kerabat kerja produksi di bagian teknik. Semua peralatan dilakukan pengecekan guna meminimalisir kesalahan dalam produksi. Pengarah acara mampu mengkombinasikan antara kemampuan alat yang tersedia dengan kreativitasnya. Pengarah acara harus memiliki kemampuan untuk memimpin kerabat kerja yang terdiri dari berbagai profesi dan artis. Pengarah acara harus tegas, tidak mudah terpengaruh, serta memiliki kreativitas diri. Perbedaan antara produksi mata acara siaran radio dan televisi adalah hanya dari segi peralatan. Siaran radio karena hanya memproduksi informasi audio, maka diperlukan audio tape recorder dan sound system. Sedangkan produksi mata acara televisi selain peralatan audio juga membutuhkan peralatan pembuat visual atau kamera dan alat penyunting audio visual. Tugas pengarah acara adalah melakukan koordinasi dengan semua elemen, fasilitas, dan orang-orang selama latihan dan produksi berlangsung. Dia memadu dan memberikan instruksi penting dan rinci kepada kru baik di studio atau di lokasi, termasuk tim produksi, kerabat teknik, dan pengisi acara. Pengarah acara selalu meminta petunjuk produser, khususnya untuk program atau pertunjukan yang spesial. Tetapi setiap waktu juga berperan sebagai produser. Pengarah acara bekerja sama dengan unit-unit terkait dalam sebuah tim produksi untuk menentukan elemen-elemen produksi, termasuk keperluan peralatan dan tekniknya. Pengarah acara dalam proses produksi program siaran adalah orang yang memiliki tugas dan tanggung jawab, baik terhadap halayak maupun terhadap produksi siaran ia bekerja. Pengarah acara bertugas untuk mengendalikan kegiatan produksi di lapangan. Hal ini dilakukan agar produksi dapat berjalan dengan baik. Tugas dan tanggung jawab pengarah acara.
Tugas pengarah acara berdasarkan standar operation producer adalah untuk mengkoordinir pelaksanaan produksi penyiaran, memimpin dan mengarahkan kerabat kerja produksi, membuat skrip, running order acara, storyboard, dan rundown acara, mengarahkan penyiaran dan pengisi acara, serta sebagai pengarah jalannya produksi penyiaran dan melakukan koordinir dengan floor director saat siaran berlangsung. Juga membuat laporan kegiatan kepada eksekutif produser dan eksekutif director. Seorang pengarah acara dan semua kerabat kerja yang terlibat dalam proses produksi dituntut menghasilkan sebuah tayangan yang baik dan berkualitas, sehingga mempunyai nilai dan layak untuk ditayangkan. Oleh sebab itu, sebagai seorang pengarah acara haruslah mempunyai jiwa kepemimpinan, jiwa artistik, dan juga seorang pengarah acara harus mampu menguasai bagaimana produksi program kepada program lain. Dalam produksi acara, semua kru akan dikomandoi oleh seorang pengarah acara atau program director yang duduk di ruangan produser kontrol dan dibantu oleh seorang floor director. Dengan naskah acuan yang dibuat rundown, ini berarti semua kru harus aktif mengikuti saat sedang berlangsungnya siaran tersebut. 2. Jalur koordinasi pengarah acara. Koordinasi dalam umumnya berlangsung interaksi secara horizontal, kadang-kadang juga dapat terjadi secara vertikal. Dalam hubungan vertikal, subjek koordinasi adalah pengarah acara, sedangkan objeknya adalah yang dikoordinasikan, yaitu kerabat kerja. Semua kegiatan organisasi harus dikoordinasi. Hal ini sangat penting untuk mencegah kesimpangsiuran tugas dan tanggung jawab. Kerjasama merupakan asas koordinasi, artinya mereka harus bertindak bersama-sama agar terdapat satu kesatuan dalam tindakan. Jadi, koordinasi sebagai pengaturan yang tertib dan satu kumpulan atau gabungan usaha untuk menciptakan kesatuan dalam mencapai tujuan bersama. Koordinasi merupakan salah satu prinsip organisasi yang tidak bisa diabaikan. Orang mengatakan koordinasi merupakan asas pertama dalam mencapai tujuan organisasi. Organisasi produksi dibentuk untuk memproduksi satu paket mata acara. Setelah mata acara selesai, pulalah tugas organisasi produksi. Susunan organisasi produksi televisi atau radio menjelaskan bagaimana prosedur dan tata kerja, yang mana skema ini bertujuan untuk mengetahui siapa yang bertanggung jawab kepada siapa serta bidang yang akan dikerjakannya. Pengarah acara bekerja sama dengan unit-unit yang terkait dalam sebuah tim produksi untuk menentukan elemen-elemen produksi, termasuk keperluan peralatan teknik dan kostum pemain atau artis. Seorang direktur atau pengarah acara atau sutradara bekerja secara independen atau mandiri dalam menerjemahkan skenario. Namun, bila ada perubahan naskah, harus seizin penulis naskah atau writer. Pengarah acara harus mengkombinasikan antara kemampuan untuk memimpin kerabat kerja yang terdiri dari profesi dan artis. Pengarah acara harus tegas, tidak mudah terpengaruh, serta memiliki kredibilitas diri. Perbedaan antara produksi mata acara siaran televisi dan radio adalah hanya dari segi peralatan. Siaran radio karena hanya memproduksi informasi, audio, maka diperlukan audio tape, recorder, dan sound system, sedangkan produksi mata acara televisi, selain peralatan audio, juga peralatan pembuat visual atau kamera, dan alat penyuting audiovisual. A. Guide for Director. Program director adalah penanggung jawab atas keberlangsungannya sebuah program, mengkoordinasi dan mengawasi kegiatan semua anggota yang terlibat dalam jadwal produksi acara. Program director tidak terpaut pada suatu jenis acara saja. Mereka juga akan ditugaskan untuk mengawasi program siaran langsung maupun tidak langsung. Namun, tugas mereka tidak hanya mengawasi, mereka bertanggung jawab untuk memberikan konsep dan strategi pengambilan gambar pada berbagai jenis program, termasuk program berita, drama, talk show, dan lain sebagainya. Seorang program director bertugas untuk memimpin dan mengarahkan kegiatan produksi serta memberi keputusan saat syuting. Jadi, mereka tidak berbeda jauh dengan peran seorang sutradara. Setelah hadir dan mengawasi proses syuting, tanggung jawab program director menurut Volt adalah untuk menjadwalkan jenis siaran program tersebut. Tanggung jawab program director. Sebagai arsitek dari segala konsep dan teknis sebuah program penyiaran, tentu tanggung jawab seorang program director tidaklah ringan. Pada industri broadcasting, media ternama akan mengarahkan program direkturnya untuk mengawasi program-program baru dan menganalisis hal-hal yang perlu diperbaiki.
Begitu juga di media minor, program director diwajibkan untuk menonton acara yang lebih besar di media populer untuk mempelajari tren dan konsep perencanaan penyiaran yang baik. Kira-kira tanggung jawab lainnya seorang program director adalah sebagai berikut. Yang pertama, menciptakan konsep dan tujuan dari sebuah program penyiaran. Yang kedua, mengkoordinasi tugas dan tanggung jawab staf antar program seperti berita dan olahraga. Yang ketiga, memperkirakan kebutuhan budgeting masing-masing program yang ia asuh. Yang keempat, merencanakan hal-hal yang berkaitan dengan cakupan program seperti jangka waktu penyiaran, durasi program untuk sekali penyiaran, ketersediaan waktu, kebutuhan staf, beserta faktor lainnya seperti komunikasi, studio, dan terkadang paid audience. Yang kelima, menganalisis dan memberikan ekspektasi rating dan angka demografis penonton acara. Yang keenam, mengikuti tren dan perkembangan konsep acara-acara yang sedang populer. Yang ketujuh, memantau dan mengulas setiap program agar memastikan jadwal sesuai dengan timeline yang diberikan program, mematuhi pedoman penyiaran, dan memperhatikan kualitas dari program-program tersebut. Yang ke-8, memeriksa apabila catatan dari jurnal aktivitas acara yang sudah rampung sesuai dengan aturan Badan Komunikasi Negara dan regulasi lainnya yang berlaku. Guide for interview. Wawancara adalah suatu cara untuk mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan kepada seorang narasumber atau orang yang memberikan informasi. Narasumber wawancara bentuknya sangat beragam, misalnya wawancara bersama pedagang, pengusaha, psikolog, atau para ahli lainnya. Untuk melakukan wawancara, terdapat unsur-unsur yang harus terpenuhi. Jika salah satu unsur ini tidak ada, maka wawancara tersebut tidak dapat dilakukan. Apa saja unsur-unsur tersebut? Mari kita lihat. Yang pertama yaitu pewawancara atau orang yang memberi informasi yang berkedudukan sebagai penanya. Kedua yaitu narasumber atau informan atau orang diwawancarai. Dalam hal ini, narasumber atau informan berkedudukan sebagai penjawab pertanyaan dan pemberi informasi. Narasumber yang diwawancarai biasanya merupakan seorang memiliki keterkaitan dengan perihal informasi yang diperlukan. Dalam hal ini, narasumber tersebut berupa tokoh, ahli, atau orang biasa. Yang ketiga yaitu tema atau perihal yang diwawancarakan. Tema sangat berperan dalam kegiatan wawancara. Dalam hal ini, tema menjadi pokok sekaligus pembatas hal-hal yang dibicarakan. Yang terakhir yaitu waktu atau kesempatan dan tempat. Selanjutnya ialah langkah-langkah melakukan wawancara. Pertama yaitu menentukan topik wawancara. Sebelum melakukan wawancara, kita harus menentukan topiknya. Misalnya tentang kesehatan, pendidikan, hiburan, olahraga, pemerintahan, dan kedisiplinan. Menentukan topik wawancara menjadi dasar untuk menentukan narasumber yang nanti akan diwawancarai. Yang kedua yaitu menentukan narasumber. Setelah topik wawancara ditentukan, barulah narasumber dipilih. Narasumber harus dipilih sosok benar-benar yang menguasai bidangnya. Dengan begitu, informasi yang diperoleh benar-benar informasi yang akurat dan diakui kebenarannya. Yang ketiga yaitu menyusun daftar pertanyaan untuk wawancara. Daftar pertanyaan disusun dengan tujuan agar wawancara dapat berjalan dengan lancar. Apabila wawancara dilakukan tanpa persiapan, apa yang harus ditanyakan mungkin justru tidak ditanyakan saat wawancara. Dengan demikian, informasi yang diperoleh pun juga tidak lengkap. Yang keempat yaitu melakukan wawancara. Dalam melakukan wawancara, kita harus menerapkan etika berikut. Pertama yaitu mengucapkan salam, memperkenalkan diri, dan berterima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang kedua yaitu menggunakan bahasa yang santun. Ketiga yaitu menyampaikan pertanyaan secara sistematis dan urut. Yang keempat yaitu fokus pada materi wawancara. Yang kelima, tidak menyudutkan narasumber dan tidak membuatnya tersinggung. Yang keenam ialah tidak memancing pertanyaan yang menjurus pada fitnah atau mengadu domba. Yang ketujuh ialah bersikap objektif dan simpatik. Dan yang terakhir ialah merangkum dan menyampaikan hasil wawancara dengan bahasa yang mudah dipahami. Selanjutnya ialah menentukan profil narasumber dapat menghasilkan wawancara yang informatif. Pertama yaitu aktor atau orang yang mengalami atau yang melakukan.
Karena berada di jantung peristiwa, ia menceritakan apa yang dialaminya berupa informasi dari tangan pertama, yang seringkali dituturkan dalam bentuk narasi secara kronologis dan terperinci. Dalam komentarannya, wartawan harus membuat ringkasannya. Untuk memperoleh narasi yang hidup, narasumber atau aktor dapat ditempatkan dalam situasinya atau diwawancarai di lokasi kejadian, menunjukkan foto, video, atau benda yang melambangkan peristiwanya. Yang kedua itu saksi, atau yang melihat atau yang mendengar. Karena berada di pinggiran peristiwa, ia hanya dapat memberikan pandangannya. Jangan memintanya menyampaikan komentar atau hal-hal yang bersifat umum. Untuk merangkaikan ulang realita. Wartawan harus mengumpulkan banyak kesaksian. Peran wartawan adalah memberikan perincian tentang pandangan masing-masing saksi dan jarak yang memisahkan mereka dari peristiwa yang sedang dibicarakan. Yang ketiga yaitu pakar atau yang tahu. Dialah yang memberikan evaluasi secara objektif. Ia dapat mengembangkan suatu analisis atau penilaian berdasarkan pengetahuannya dan apa yang diketahui oleh peristiwanya. Agar penjelasan-penjelasan dari pakar terjabarkan dengan baik, wartawan harus memberitahukan batasan-batasan liputannya, durasi terbatas, dan pemirsa yang bukan spesialis. Jika diperlukan dalam komentarannya, wartawan dapat mengulang isi penjelasan pakar dengan kata-katanya sendiri. Yang keempat ialah mandaritas atau penanggung jawab yang dalam kurung ini yang menyatakan. Dialah tokoh publik yang ingin bereaksi dengan membuat pertanyaan. Ia ingin membuat pernyataan sebagai balasan atau menjelaskan tanggung jawabnya. Yang kelima yaitu ialah atas pers juru bicara atau yang menggantikan saksi, pakar atau mandataris. Dia hanya perantara dan meskipun ia mendatangi kita dengan secara spontan dan memperkenalkan diri, sebaiknya diwawancarai sebagai pilihan terakhir saja. Dan hindari orang-orang yang mudah dihubungi secara berekspresi dengan lancar mengenai tokoh persoalan apapun, yang menawarkan pesan-pesan yang mudah digunakan dalam liputan apa saja, yang jika diminta bisa sampai memberikan jawaban yang ingin didengar oleh wartawan. Bentuk-bentuk lain dari wawancara. Yang pertama adalah reaksi dan opini. Narasumber mewakili kategori orang tertentu, melambangkan fenomena masyarakat tertentu atau aliran politik tertentu. Dalam pengerjaannya, reaksi-reaksi yang dikedepankan harus banyak, dalam rangka mengedepankan keaneka pandangan. Pada prinsipnya, setiap opini harus diimbangi dengan opini penentang. Dan yang kedua adalah talk show. Talk show berupa wawancara panjang seputar profil seseorang atau mendalami berbagai aspek suatu persoalan. Wartawan harus menggali dokumentasi tentangnya. Dan yang ketiga, Vox Pop. Vox Pop adalah wawancara keliling. Ini tidak pernah menghasilkan informasi, hanya menggambarkan kecenderungan yang diketahui secara luas. Menjawab satu pertanyaan yang sama, cuplikan-cuplikan wawancara yang diseleksi itu sambung menyambung dalam montase. Dan biasanya orang-orang yang ditanyai tidak diidentifikasikan oleh keberadaan teks. Untuk menggambarkan profil yang kaya dan informatif, untuk memperkaya wawancara, orang yang dibuat profilnya adalah perbanyak lokasi syuting dan carilah latar yang berlain-lainan untuk masing-masing tema yang diperbincangkan. Agar profilnya menarik, perbanyak orang yang diwawancarai dan carilah berbagai pandangan mereka tentang orang yang dibuat profilnya. Pendekatan ini
seringkali menggambarkan profil yang lebih kena daripada membuat wawancara panjang dengan satu orang saja. Yang pertama, persepsi terhadap diri sendiri. Persepsi terhadap diri sendiri adalah persepsi diri yang bersifat subjektif atau melihat diri ketika lebih penting daripada sebenarnya. Persepsi diri dapat berubah sesuai keadaan atau situasi tertentu. Self-esteem sangat terkait dengan self-worth. Perbedaan kultur. Yang kedua, persepsi dari pihak lain. Yang pertama itu adalah bagaimana persepsi satu pihak ke pihak lainnya akan mempengaruhi bagaimana masing-masing pihak bereaksi. Dan yang kedua, persepsi dapat berubah seiring berjalannya wawancara. Yang pertama, bagaimana wawancara dibuka dan diakhiri. Dan yang kedua, sopan santun. Dan yang ketiga, interaksi verbal dan nonverbal. Dan yang keempat, pertanyaan yang diajukan dan jawaban yang diberikan. Dan yang kelima adalah bagaimana pihak lain mempersepsikan kita. Dan yang terakhir, bagaimana pihak lain mempersepsikan dirinya. Sekian penyampaian materi tentang rambu-rambu bagi seorang pengarah acara dari kami. Atas kekurangannya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.